Jadi dia itu bisa pecah Heeh. kalau rata-rata per gamenya harus sekitar 25-an mungkin ya. Dalam 4 musim ya. Iya. Bisa pecah itu kan? Bisa. Maksudnya Enggak 4 musim, 2 musim aja. 2 musim? Iya. Oh bisa. Udah pasti bisa. Oke. Udah pasti bisa. Kalau gua Kalau LeBron. kenapa nggak bisa? Karena LeBron seingat gua dia udah mengejar ke assist nih sekarang. Oh, dia Asis. mulai jadi fasilitator Iya, di timnya ya. Ada Poinnya apalagi ada Davis udah, ya. Iya. Iya. Nah, itu dia. Apalagi ada Anthony Davis. Y'all ready to go? Come on. Let's do it. Watch it, post it, it's getting wild, man. All eyes, I'ma keep it dialed and swipe it, like it, look, I made it. Hashtag, yup, I'm the greatest. And the game don't stop till I get on top. Are you ready now? Whoa, yeah. I'm making moves. I'm ready to go. I'm making moves. Yeah. I'm never gonna stop until I'm on top. I'm making moves. Do what I do. I'm making moves. Oh yeah. Oh. Yeah. I'm making moves. Kalau lu nonton NBA setahun 2 tahun ke belakang ini dan lu ikutin NBA lewat media sosial, lu nggak akan asing lagi dengan berita-berita pemecahan rekor. Hampir setiap game selesai itu ada aja game yang rekornya dipecahin, entah 3 point terbanyak lah, entah termuda nyetak 20 poin lah, entah turnover paling banyak dalam sekian menit lah, ada aja yang pecah gitu. Jadi banjir banget tuh statistik di NBA sekarang ini. Tapi dari sekian banyak statistik itu ada beberapa rekor atau pencapaian yang sangat monumental yang bahkan jauh lebih penting daripada pencapaian-pencapaian yang selalu setiap hari kita lihat, yang sampai sekarang sangat sulit dipecahkan, tapi juga ada kemungkinan bisa dipecahkan. Hari ini gua, Idan dari Main Basket, Dimas Muari. Saya pemain terbakat. Santun Frederick, kami bertiga di Main Basket Podcast akan ngebahas ini. Jadi kita akan sebutin nih rekor-rekor yang sudah bertahan sangat lama, Mas Tun. Iya. Dan kok kayaknya nggak pecah-pecah. Nah, di NBA era sekarang ada nggak peluang rekor-rekor ini pecah? Dipecahkan ya. Gua sebutin satu-satu aja dari awal Oke. Jadi nanti bisa jadi pembahasan kita panjang, gua cut nggak apa-apa ya. Iya. Karena banyak banget ternyata, Iya. lumayan ada Boleh. Iya banyak. Yang pertama nih, Mas Siapa tuh? Ton. Poin tertinggi di satu pertandingan. Lu pasti pada tahu, Will Chamberlain Ya. 100 poin. Itu terjadi tahun 1962. 62 ya. Kalau 1962. lu bisa tahu, Boy. Google. Oh, Google gue kira. Yoi. Gue kira lu lahir 1962. Itu Itu juga betul. Itu yang lainnya pada belum bisa main basket ya. Belum. Belum Iya, bisa iya. dribble. Iya. Belum ada trap-trapan. Belum. Belum ada 3 Tapi second enggak kali. juga. Belum ada 3 second Kalau kali. gue lihat datanya ya. Dribble itu masih lucu boy, yang gini-gini loh. Ya, tapi ini skornya juga tinggi, Boy. Dia menang waktu itu. Nah, dia menang. Philadelphia Warriors waktu itu. Jadi Philadelphia Warriors tapi. Nama timnya Philadelphia Oh, gitu. Warriors. Oke, Iya. oke. Dia lawan New York Knicks. Oke. Skornya juga tinggi, 169, 147. Menang Warriors 169, 147. Wih, tinggi banget sih. Will Chamberlain 100 poin. Kayak All Star game ya, tinggi ya. Menurut lu, Enggak. Iya, terus boy. menurut lu pecah nggak, Boy? Nggak bakal. Hah? Nggak bakal. Yang paling dekat tuh Kobe. Ya, pernah. 81 poin kalau nggak salah. Betul. Habis itu siapa ya? Lawan Raptors. Habis itu Devin Booker pernah Ya. Berapa tuh? 70 poin ya. Melo itu pernah juga 60 poin. Devin Booker tuh menang apa kalah? Kalah. Enggak apa-apa, yang penting Oh, dia nggak apa ya? Poinnya, yang poin banyak. Yang Yang penting penting poinnya. poin banyak. Duh, rasanya pengen Kalau- poin banyak menang gitu loh. Menurutku enggak mungkin, boy. Hah? Sangat sulit di era sekarang. Sangat sulit. Karena skillnya pemain-pemain sekarang itu hampir rata. Oke. Jadi yang terlalu dominan nggak mungkin. Oh. Nggak mungkin sih. Susah. Shaquille O'Neal ini susah kok. Oh iya, Shaquille. Shaquille itu mungkin 50 pernah ya? Kayaknya pernah. Pernah nggak, geng? Pernah Shaquille Pernah. 50 ya. Iya.
Kalau 70 aja susah, apa di 100? Tapi memang 100 poin juga susah. 100 poin susah. Susah. Jadi gue tuh baca ceritanya si Chamberlain waktu itu, dia juga udah kecapean. Tapi, nah menariknya itu adalah dia tuh sudah nyetak 70 sekian poin, itu waktunya tinggal 7 menit. Jadi 20-an sekian poin tuh dalam waktu 7 menit atau 8 menit. Jadi dia ngejar tuh. Wah, jadi bola dikediain terus waktunya, ceritanya waktu itu dikasihin ke dia gitu. Nah bayangan lu, misalnya pemain kayak gitulah, misalnya nih James Harden tuh pernah nyetak 60 poin ya. Di sini gue di catatan gue ada beberapa pemain aktif yang sudah pernah nyetak 60 poin plus. Salah satunya James Harden. Misalnya nih, udah gitu Kevin Durant ngalah dulu. Dia main sendiri. Ceprok. Apalagi rata-ratanya kan bisa 40% ke atas tuh, bisa 50%. Oh ada boy. Siapa menurutmu kira-kira? Siapa? Sekitar 2 tahun lalu Klay Thompson tuh pernah dia 60 poin. Iya. Tercepat itu. Aku lupa betul. Dia di kuarter keempat gak dimainkan sama Steve Kerr. Itu mungkin ya. Kalau main ya. Kalau main mungkin bisa 80 poin. Tapi kalau 100 poin berat. Iya. Berat banget. Iya sih. Tapi, nah ini menarik nih, makanya gue bilang kenapa dia mungkin. Kalau misalnya Will Chamberlain tadi gue baca tuh 70 sekian poin, masih ada 8 menit, dia masih bisa cek 20 poin. Klay Thompson waktu itu tuh 29 menit. Berapa poin? 60 poin. 60 poin. Terus dia gak dimainin kalau gak salah sama Steve Kerr tuh, bikin orang kesel waktu itu. Iya. Iya kan? Sama dia tuh sedikit banget dribblenya. Terima bola, tembak, terima bola, tembak. Oh iya, betul. Menurut lu mungkin gak waktu itu dia cepet sampai 100? Susah kalau 100 loh ya. Nah? Kalau 100 ya. Kalau misalnya 3 kuarter 20 60 berarti 80. Dia 29 berarti udah kuarter 3 tuh ya. Ya, kuarter 4 dia gak main kalau gak salah ya. Itu pun gak banyak Klay Thompson tuh kan 3 point terus dia. Iya. Gilanya dia itu. Iya. Yang gue bilang nggak mungkin boy ya. Nah. Kalau zaman sekarang udah tahu pemain kayak gitu pasti di box one. Kayak James Harden aja itu sama Rubio diarahin masuk ke dalam loh saat dribble. Bukan dijaga di depannya lagi mas. Iya. Diarahin sudah ke dalam gitu. Jadi triknya udah ada buat stop dia biar nggak poin. Iya. Mungkin zaman dulu ya nggak ada. Mau di stop kayak gimana nggak bisa pelatihnya gitu loh. Bisa jadi sih. Jadi kalau gue sih nggak mungkin juga. Walaupun Kobe sempat 81 ya. Iya. James Harden juga pernah 60 poin 31 menit. Jadi tapi cuma lebih cepat si Klay waktu itu Klay lebih cepat 2 menit. Jadi Harden itu gila juga ya. Harden gila. Kayak dia itu kalau mau poinnya poin aja gitu. Iya, serah dia. Ini kalau ngomong jeleknya lagi ya, belum lagi ketemu pemain yang curang. Tahu dia cetak poin terus, amit-amit. Kadang ada pemain seperti itu. Iya. Gua hajar aja dah nih orang. Iya. Itu kan mungkin dia kayak gitu apa dikit? Ya siapa tahu, mungkin kan. Mas, mungkin bisa juga. Daripada nanti Klay Thompson game berikutnya cedera, gua stop deh karena dia udah tahu nih lawannya. Enggak segitunya lah. Ya siapa tahu. Iya. Kan bisa aja terjadi. Tapi gua ada satu nama. Tuh menurutmu. Stephen Curry loh. Stephen Curry beberapa waktu yang lalu 60 poin. 60 poin loh. 60 poin. Sejarah juga tuh ya. Stephen Curry kan dia nembak dari bulan juga masuk gitu. Itu begini, kalau 100 poin tuh ilustrasinya setiap kuarter kamu minimal harus 25 poin. Yo, bisa lah. Minimal. 25 poin. Masuk lah boy. 25 poin tuh gila loh. Iya susah loh itu. Kalau coachnya punya strategi susah lah boy, susah boy. Zaman dulu mungkin bisa lah ya. Rekor berikutnya boy. Oke, rekor berikutnya susah. Kita berdoa aja lah mudah-mudahan. Oh iya. Rekor berikutnya juga lebih susah nih. Masih doi juga. Siapa? Will Chamberlain. Dia juga masih? Masih. Apa tuh? Rebound. Rata-rata poin tertinggi di satu musim. Satu musim, berapa? Musim 1961-62, 50,4 poin per game. Selesai ente boy. Selesai. Itu udah gak mungkin. Selesai boy. Gak mungkin lah. Berat lah boy. Berat ya? Berat banget itu, berat. Gak mungkin. Yang paling dekat siapa sih? Iya. Yang ini kalau dicatat Harden ya? nih, James Harden ya. Ya, 36 poin gak salah. 36 jauh poin. masih 30. Iya jauh. 50 ya ampun. Enggak, gue ngebayanginnya gini. Lu di zaman sekarang nih yang seperti gue bilang tadi, statistik pemain 60 poin itu tuh heboh. Iya heboh. Pemain 50 poin satu game tuh heboh. Ini tiap hari, tiap game. Iya ya. Dan saat 50. Itu tuh gamenya tuh hampir sama kayak sekarang, 80 game. Nah, satu tim itu boy. 80 game. Aku mau menyikapi itu. Yang nggak adilnya ya, tanda kutip. Kenapa Will Chamberlain tidak dibilang pemain terbaik sepanjang masa? Bahkan dia itu tidak disandingkan sama Jordan sama sekali.
Iya, padahal berapa? Agak nggak fair loh menurutku. Wah. Beda Jordan era. tuh nggak mungkin Macan. Betul beda era. Tapi kan urusanmu kamu kenapa lahir duluan? Iya. Kenapa lahir belakangan? Iya sih. Agak nggak fair toh? Iya. Kasihan loh dia sudah gitu hebatnya. Bahkan di sandingan pun enggak. Mungkin karena videonya kurang banyak kali. Mungkin video kurang banyak. Video highlightnya kurang banyak. Iya sih. Atau bisa dia jadi. masih pakai sepatu tit. Nah, jadi susah. Apa? Converse. Itu sepatu keren boy. Oh iya, Sampai sepatu sekarang keren. keren itu. Gua. Chuck Taylor ya. Ah, Boy, ini udahlah. Kalau yang ini nggak usah dibahas lah, itulah susah lah boy. sulit ya. Itu gue juga Presentasi sepakat ya. tuh. Sulit ya mas ya? Sulit. 50 poin setiap game. Sulit itu. Wow. Kayak orang gila itu. Makanya. Iya. Nggak tahu fokusnya seberapa. Iya, betul. Fokus mereka Nah itu. ini gue punya yang selanjutnya kita Ya, bergerak selanjutnya, selanjutnya. iya. Ini menurut gue masih mungkin dipecahin. Apa tuh? Jumlah total poin sepanjang karir. Total poin. Sepanjang karir. Ini semua bisa lihat lah ya. Oke. Di kalau Google buka apa gitu pasti ketahuan. Karim Abdul Jabbar tuh sepanjang karirnya nyetak poin 38.387 poin. Dia main 20 musim. 20 musim. 20 musim. Ini totalnya ya boy ya? Ya. Peringkat keduanya tuh Karl Malone. Carmelo Karl main. Malone 36.928 poin, dia main 19 musim. Nah, ini nih kelihatannya hampir nggak mungkin, tapi bisa mungkin. Nomor 3 siapa? Nomor 3 adalah LeBron James. LeBron Oke. James di peringkat 3 itu sampai catatan ngitungnya per musim ya. Iya itu ya. dia sudah 34.500-an poin. Memasuki musim ke-18 dia. Ini tahun ini ya 18. Ah, Tahun ini 18. ya. Menurut lu pecah nggak? Ini umur dia berarti 36. Menurut lu Kalau pecah nggak? Kalau ngejar Carmelo bisa? Enggak, kalau aku menurutku pecah. Iya, Carmelo kan? Bukan. Karim. Oh, enggak. LeBron ini gila dia. Kalau aku Fokusnya terhadap Carmelo. Kalau Malone sama dari LeBron. 2000. Kalau aku cuma bisa mencahin rekornya Carmelo. Kalau Karim enggak. Kalau Karim enggak. Enggak. Kalau kamu? Pecah. Dua-duanya ya berarti ya. Dia peringkat 1 nih Oh sekarang. iyalah, Tuh, pecah. Bakal pecah sama dia. LeBron tuh gila boy. Kenapa pecah? Fokusnya membangun dia buat konsisten di setiap gamenya itu bukan hanya setiap game, setiap musim dia tuh fokusnya gila. Beda-beda ya fokusnya. Jadi dia tuh golnya tuh beda-beda ya. dari awal aku rasa ya kok dari awal dia main 2003 sampai sekarang itu bukan menurun grafiknya, Oh iya. menaik. Dan bahkan dia tuh kayaknya nungguin si anaknya masuk. Katanya ceritanya Iya, seperti dia itu. nungguin. Kalau Jadi dia tuh bisa pecah Heeh. kalau rata-rata per gamenya harus sekitar 25-an mungkin ya dalam 4 musim ya. Ya, Bisa pecah itu kan? bisa. Maksudnya- Enggak 4 musim, 2 musim aja. 2 musim. Iya. Oh, bisa. Udah pasti bisa. Oke. Udah pasti bisa. Kalau gua Kalau LeBron. kenapa nggak bisa? Karena LeBron seingat gua dia udah mengejar ke assist nih sekarang. Oh, dia Asis. mulai jadi fasilitator Iya, di iya. timnya ya. Ada apalagi Poinnya ada Davis udah, ya. Iya. Iya. Nah, itu dia. Apalagi ada Anthony Davis. Jadi ya makin tua makin Bijak. ya. Kalau memang gua dulu kan hajar tabrak. Iya. Kalau sekarang oke gua stop, ada teman kosong. Karena polanya Lakers dapat defensive rebound dari bawah bisa langsung pass break ke Davis di depan. Ya. Yang ngasih siapa? LeBron. Ya. Jadi LeBron, nah ini karena gua ngerasa seperti itu ya, LeBron cetak poinnya ya biasalah 10 ke atas gitu, 20. Masih 20-an dia. Iya 20-an. Ya itu kenapa gua mungkin dia cuma bisa mengejar Carmelo. Kalau Karim Tapi jangan salah loh, kalau tadi kata Santun 25 ya, poinan per game ya. benar. Musim lalu dia 27 poin loh Iya. per game. per game, Jadi ya. masih Ya, karena tapi buat dia gua- butuh berapa musim? 2 musim. Berarti season ke-20. musim ke-20 Tapi ini enggak dia. tahu ya. Iya dong. Ini kalau gamenya normal 82 tuh. Nah, Sekarang itu berapa? dia. Oh iya. 72. Sekarang 72. Ayo. Bisa. Ya 2,5 LeBron ini musim masih lah. main 2,5 musim lah. 5 oke, musim lagi. 72. 72. Terus Lakers nggak masuk playoff. Gimana mau ngejar? Belum tentu. Hah? Playoff Oh, udah playoff dihitung. nggak dihitung ya? Ya. Playoff udah dihitung. Belum tenang lagi aja. postpone game. Nah, kalau ini lebih anu sih, yang Ayo, rekor ayo. yang ini lebih mungkin dipecahkan daripada rekornya Wilt Chamberlain Oh, iya, yang 100 iya. poin itu Ya 50 makanya poin per game. ya, Itu kayaknya nggak masuk akal ya. apa ya, nggak masuk akal Nggak ya. masuk akal. Masuk akal tuh ya. Iya, kalau ini masih lebih mungkin sih. Kalau gua Carmelo ya, kalau dia Karim.
Kalau lu boy bisa? Gua tuh malah begini mikirnya. Apa gimana mikirnya? LeBron James, gua setuju sama santun LeBron James ya. Gua malah berharap, nggak tahu sih ada atau nggak pemain-pemain NBA yang muda-muda nih. Misalnya Luka Doncic gitu. Luka Baru Doncic mikir, misalnya. Luka Doncic kayaknya bakal mencahkan. Luka Doncic gitu Oke, karena kalau itu Karim masih Abdul-Jabbar bisa. tuh main berapa season ya? 20 apa 19 seasons gitu? Karim 20. 20. Iya. 20 seasons itu dia per gamenya 24 poin aja per Kalau game. itu gue Iya. masih setuju. Dan gua nggak tahu Luka lebih harusnya ya. Lebih. Luka Luka kalau terakhir itu konsisten 28 dan main 20 tahun misalnya, umurnya berapa sekarang Luka Doncic ya? Iya, kalau Luka masih bisa lah. Bisa. Kalau LeBron, ini kita ngomong LeBron tadi. Iya sih. Luka Doncic berapa umurnya anak 21 tahun. Iya, 21 tahun. makanya 21 tahun. Jadi 20 tahun dia udah lewatin 2 musim ya. 2 musim, 3 musim. Belum lagi jagoannya Santun. Berat sih emang, tapi Siapa? emang Lamelo. berat sih. Oh, Lamelo tahun depan hebat ya. Oh itu tuh nanti tuh rekor selanjutnya. Nanti. Kita lompat rekor selanjutnya aja ya. Iya. Oke. Jadi jumlah poin ini juga nih berat sekali nih. Apa tuh? Hampir sulit sekali nih. Apa? Jumlah assist, total assist dan assist per game. Bisa nebak nggak lu siapa? John Stockton. John Stockton ini total assistnya selama 19 musim di karir itu ada 15.809 assist. Gila itu. Rata-rata Mungkin dihitung pas dia main Tarkam juga kali. bisa jadi Tarkam di Utah. Nah, ya. ini boy setuju nggak? Point guard terbaik sampai hari ini. Setuju nggak John Stockton? Point guard terbaik ya? Wah, point guard ya. Aku sih setuju. Point guard itu Sulit point ya. guard itu berarti harus dia punya banyak Asis. assist dan steal. Ya karena ya Dia dua-duanya kategorinya kan? karena memang yang ngeselin itu definisi pemain posisi satu itu sudah semakin berkembang gitu. Jadi nggak Enggak cuma asis. kayak sekarang kan semuanya dituntut untuk bisa skor kan Iya, ya. Nggak iya. kayak eranya Stockton itu Pick and roll pasti. pick and roll, assist, udah Iya. lu assist aja gitu. Jadi kalau sekarang kan siapa yang murni bener-bener Point assist, nggak harus poin juga gitu. Kalau zaman sekarang itu yang membuat dia mau dibilang point guard sepanjang masa terbaik ya. Kalau kacamatanya assist sih ya juara memang, apalagi rekor dia rata-rata 10,5 ini steal ya. Itu stealnya, assistnya juga gila gitu. Assistnya Iya. banyak banget, gue nggak nyatet lagi berapa assistnya per game. Tapi emang paling banyak lah. Susah juga nih. Tapi John Stockton ini kayak Dimas loh. Kalau Oh, lihat-lihat asisnya banyak sampai sekarang dari Kalau pecahan di profesional. Lu pernah 10 assist per game nggak? Pernah lah. Hah? Pernah lah. Pernah. Pernah. Katanya lu nggak suka ngeliatin statistik. Tapi gua 10 pernah, nggak pernah lah. Berarti- Tapi John Stockton yang Indonesia tuh Kiki Susilo boy. Kiki Garuda Bandung. Masa? Iya, Kiki. mirip banget. Oh. Kenapa lu bilang mirip Kiki? Statistiknya? Enggak gaya Nah, main, cuma statistiknya nggak kelihatan. Gaya main doang ini, gaya main. Iya. Dribble-dribblenya, pick and roll. Asisnya Stockton tuh 7,1 assist per game. 7,1. 7,1 assist per game. Jadi tapi juga itu sih Stockton itu kenapa kan kadang-kadang gini. Dia tuh enak ada Karl Malone. Ya. Jadi umpan dia tuh Jeff Hornacek. disampaikan dengan sangat Iya. baik oleh sama si mailman gitu. Oper, mailman tinggal Finishingnya harus bagus. mailman jaga blok, dia Iya. muter roll, kasih mailman naik atau enggak mailman dari tengah, mailman tinggal jeblok dari Betul, tengah betul. gitu. Jadi tapi memang ini di catatan kita Yang paling dekat siapa boy? Jason Kidd boy. Ya udah nggak main juga ya. Udah nggak main, udah nggak mungkin pecah lagi. Di bawahnya Jason Kidd Yang aktif aktif, itu yang aktif. Chris Paul sama LeBron James. sama nggak? Beda. Jauh juga. Oh, Kalau iya. tadi si Stockton angkanya 15.000 assist, Chris Paul sama LeBron udah mau pensiun juga. 9.000. belum nyampe 10.000 juga gitu. Sulit lah kayak gitu itu. Nah, tapi menariknya begini, Apa Mas. 7,1 assist Nah, Per per game. game selama berapa musim? dia berapa tuh? musim? 19. 19 berapa? tuh Jason Kidd. 19 musim Oh iya, John 19 musim Stockton. dia. Kalau kayak gini tuh kita ngelihatnya ke pemain bawah yang masih muda banget. Macam sekarang yang lagi naik daun misalnya Melo, Ke Doncic. Lamelo, Doncic. Tapi nggak dapet juga mereka 7 assist per game Ke Doncic. Tapi
Ya berat sih. Iya, Memang. Jadi sampai terpesona kita dengan John Stockton, diam gitu loh. Siapa Memang jago, memang makanya siapa yang mau ngalahin gitu loh? Cuman orang-orang kan Nggak terhibur. Iya, nggak terhibur. dengan Ya, gaya mainnya. iya betul. Cuman betul. secara skill jago. Oh, Iya, Doncic betul. bisa, Boy. Bisa. Doncic musim lalu tuh 8,8 assist per game. Bisa. Musim sebelumnya 6 assist per game, artinya udah dua musim. 2 musim Sebelumnya itu dia 7,3 assist per game. bisa lah. Kalau dia main juga selama 19. 19 musim dan jago terus dan tidak mudah. Siapa tahu dia balik lagi ya. Balik lagi berarti dia udah gak jago berarti kalau dia balik lagi ke Eropa. Gila ya. Berarti banyak rekor-rekor yang sulit sebenarnya dipecahkan ya. Kenapa ya? Zaman dulu bisa Ini sebanyak artinya pemain dulu lebih jago apa gimana? Iya, makanya. Apa tuh? Ya mungkin pengetahuan tentang bermain basketnya zaman sekarang makin maju. Jadi menjaga pemain-pemain itu makin canggih gitu loh. Oh, udah Nggak tahu. segampang, Udah ya. tahu. Anak ini pasti kayak begini, Betul. gini pemain ini. Oh. Dulu itu apa ya? Atau permainannya berkembang, masa gimana kalau lu lihat? Oh, permainan udah pasti berbeda-beda dari tahun ke tahun. Sangat berbeda. Zaman dulu kayak pick and roll. Sekarang pick and roll kalau gue bilang pick and roll masih dilakukan, tapi lebih banyak isolation sama shooting di luar. Ya. Kalau zaman dulu pasti pick and roll. Karena apa? Karena ada pola triangle lah. Ada pola small to big to small. Ya gitulah. Zaman sekarang ya semuanya big man tembak di luar sekarang. Ya. Siapa senternya Nugget? Joker. Joker udah bisa assist. Ya. Nah, Point jadi guard lagi Mbak. point guard lagi. Jadi Point guard. Iya point guard iya dia. benar. Jadi ya dari setiap tahun NBA basket semuanya berbeda dari Dan tahun itu ke tahun. membuat rekor-rekor kayak gini sulit sekali terkejar ya. kali ya. Jadi kita memutuskan rekor ini kayaknya nggak akan pecah ya, John Stockton ya. Percaya. Akan pecah boy. Iya Ini sih. rekor berikutnya nih Apa yang tuh? sulit juga pecah. Oke. Yang megang John Stockton juga. Apa lagi? Steal boy. Aduh. Nah itu Dimas toh. Dimas nih. 3.000. Tangannya Oh, masih panjang bisa dong. 3.265 steal Stockton. Masih bisa harusnya. Sulit boy. Yang aktif Iya. aja sekarang Chris Paul itu Chris Paulnya sekarang peringkat 7. Oh, gue kira Chris Paul di peringkat 2. Kalau misalnya dia bisa ngejar nih, Chris Paul itu rata-rata Stealnya. stealnya memang bisa 2,7, 2,8 steal per game. Tapi dia masih butuh, dia konsisten di situ dan dia butuh enggak-enggaknya 6 musim. Wow, dia udah 6 musim untuk ngejar si Stockton. Dia kayaknya 36 37 juga tuh umurnya. Nah, 6 yang musim menarik, berapa? 42. yang menarik lu kan juga salah satu yang jago steal nih waktu lu main. Apa sih yang membuat seorang pemain itu jago steal? Atau sesulit apa sih steal bola kalau lagi game? Sebenarnya melakukan steal itu sangat nggak dianjurkan sama coach. Sangat tidak dianjurkan. Steal ya, bukan intercept. Beda dong. Intercept gua Apa bedanya? Iya. Intercept gua ngerebut bola saat orang mau passing. Oke. Belum ada penguasaan. Iya. Ya, tapi itu steal juga. Iya, dihitung steal Ya. akhirnya ya. Kalau steal saat lagi one on one sebenarnya itu nggak disarankan sama coach karena bisa foul, riskan foul sama nggak dapat bolanya. Kalau kata orang Medan tuh potong tahu. Apa artinya ya? Potong tahu putih itu kan gampang banget kan? Iya, iya. Ya itulah, kamu gampang banget dilewatin gitu loh. Oh, oke. Karena kamu nggak defend, kamu mencoba mengambil bolanya. Jadi nggak disarankan. Iya, nggak disarankan. Semua, gue sering ditanya latihannya apa. Yang gue lakukan ya cuma insting. Ya Oke. betul. Nah setuju itu insting. Cuma insting saat bola itu jatuh ke lantai, apa yang harus gue sepersekian detik gue harus mukul bola itu gitu loh. Insting. Insting aja itu nggak pernah gue latih kecuali intercept, beda itu bisa dilatih. Intercept bisa dilatih. Latihnya gimana? Saat weak side sama coachnya di loop bolanya kamu kejar intercept. Atau lu baca play lawan gitu ya? Iya, ada timing segala macam. Oh, oke. Kalau steal ya itu insting. Sama kemauan. Sama kemauan. Sama rebound itu Ya. masalah kemauan loh. Iya, iya, Bukan iya. masalah tinggi badan. Ya, tapi memang steal itu nggak disarankan sih. Tapi kapan lu waktu main nih, kapan lu lihat anjir nih bisa nih gua steal nih pemain nih Setiap saat. setiap saat ya? Iya. Cuma ya itu 50-50 semuanya, nggak ada yang bisa gue bilang 100% gue dapat, nggak ada. Iya. Kalau nggak dapat ya foul. Karena gue pernah steal Saverius, hidung gue patah cuy, Masih ikut. kena kepalanya. Oh, Kan riskan kan sebenarnya kan. iya. Langsung gue nggak main dan harus istirahat berapa game itu, kan sayang kan.
Betul, Steal, betul. Iya, itu karena steal ya. Gue ingat banget di Bandung itu. Jadi bisa gue simpulkan bahwa sebenarnya kenapa steal itu dan memang tidak mudah ya steal Iya, itu ya. kecuali Pertama dia intercept ya. ya tidak mudah dan memang di sisi pemain pun sebenarnya tidak terlalu disarankan untuk Iya. steal gitu. Mending defense gitu, Defense. defense yang Iya. menghalau bola jangan Iya. sampai lewat atau pada saat shooting ya. Lu ada komentar tuh? Kalau Santun sangat gampang sih di steal. Enggak, Boy. Enggak, Kita ini pemain point guard handal. Iya. Gak usah di steal, bola lepas sendiri. Bahkan enggak dimainkan kita, Boy. Bahkan gak dimainin ya. Iya. Berarti steal Berikutnya apa, Boy? enggak, tunggu, steal ini sulit juga berarti ya? Sulit. 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 Next. Jumlah total rebound. Orangnya sama Ini- juga. Ini juga sama nih, sama yang tadi point tuh Will Chamberlain. Bukan Rodman ya? Iya. Rodman ya. Tapi Rodman tuh kayaknya dia baru jago rebound itu bukan di awal karirnya mungkin ya. Tiba-tiba dia fokus ke rebound gitu. Iya. Oh iya ngerti ya. Cuman Awal, dia awal karirnya berarti memang poin, cetak poin masih ya. normal dia Iya, mainnya. normal. Ini kita lihat ini aja nih boy. Berapa waktu itu kita pernah bilang, kita pernah diskusin sedikit tentang Rodman. Dia reboundnya berapa per game? Bisa sampai 15 ya. 15. Ini 22 boy Per game. per game. 22 rebound per game. Gila. Totalnya dia sepanjang karirnya Will Chamberlain 23.000, hampir 24.000. 23.900-an. Mungkin rebound zaman per zaman game. itu ini enggak, Total. Boy? Apa? Dia paling tinggi enggak, Boy? Paling besar dia. Salah satu yang tinggi sih. Iya, Iya. Kalau yang paling tinggi sih kayaknya dominan, Boy. cukup Iya. banyak yang sedia gitu. Besar Mau dan lompatnya besar ya? tinggi. Iya, besar ya Chamberlain. Besaran mana Mas Antun ini? Apa? Besaran mana Mas Antun? Besaran Idan. Enggak, soalnya di peringkat 2-nya itu ada Bill Russell. Bill Russell juga Oh, gede gede kan. juga, Kalau lu tahu, iya, Bill iya, Russell iya. tinggi besar. Gede juga, gitu. Bill Russell 21.000. Dua-duanya udah nggak main lama banget Udah gitu. lama banget. Dan Bill Russell juga 22 poin rebound per game. Habis itu nggak Galang harusnya. Oh. Hah? Tapi Galang juga pernahnya, yang seinget gua Galang tuh Heeh. 10-an lah, 10 rebound per game Oh, per game. per satu musim Iya, gitu. per satu musim. Tapi juga waktu itu maksimum game kita cuma 3-3 sih waktu itu ya. Oh iya 3-3. Nggak sampai kayak Kenapa mereka. ini nyasar ke Galang, Boy? Ya kalau ngomongin rebound pasti Rebound ingatnya- siapa lagi Galang boy. Iya, itu. Kamu mau ngomong siapa? Dian Heriadi? Ya itu hebat juga. Oh, tuh. Hebat juga Hebat Dian juga. Heriadi dok. Sebelum Oh, dong. Dian Heriadi itu Galang, Dian Heriadi Iya, Galang juga, Galang iya, gitu. iya, iya. Dian Heriadi. Iya, Wah benar-benar. itu tuh jago rebound tuh. Dulu Dian Herrera itu jago. Begitu dia satu tim sama Dimas jadi nggak jago. Jadi biasa. Jadi biasa. Memang apa sama Dimas ini? Masih aja itu dibahas ya. Tapi nih di Apa catatan tuh? kita juga nih ada dua pemain aktif yang bisa ngejar sih walaupun nggak banyak ya. Dwight Howard itu 13.000 rebound. Terus Oke. yang kedua ada Andre Drummond. Oh Andre iya, Andre Drummond. Drummond. Andre Drummond gila nih. Iya, Tapi rebound. jauh juga. 8.000-an masih 8.000 rebound. Nggak diharapkan lah kalau Andre Drummond sih. Kalau Dwight Howard ya masih, tapi ya Lewat lah ya, udah ini rebound ya. Kok zaman dulu Apalagi semua ya? apalagi kalau dipikir-pikir ya, sekarang tuh kalau dulu kan kayaknya rebound itu tugas mereka gitu. Center. Iya, dia Big kan man. pemain-pemain besar Iya. ya. Kalau lihat sekarang pemain kecil juga rebound banyak, boy. Iya. Banyak. Jadi lu lihat bagaimana yang baru nih aja lah yang fenomenal Doncic bisa dapat rebound cukup Iya. banyak, bisa triple double. Pemain-pemain kecil, Yang Itu- barusan ini sih itu si Lamelo. Lamelo Triple double ya? Di beberapa gamenya dia bisa dapat rebound. double reboundnya. Masih kurus padahal tuh ya. Nah, jadi mungkin itu juga yang membuat rekor ini akan semakin sulit pecah. Duh, nggak ada yang Nah, bisa. ini lagi nih. Ada lagi? Rekor yang menurut gua sulit sekali pecahin itu juara terbanyak Celtics sama Lakers 17 Lakers. kali, boy. 17 kali juara. kali. Walaupun masih bisa sih yang paling dekat nih kan Siapa tuh? ada siapa ya? Bulls ya. Bulls 6 kali. Bulls sih paling dekat ya. Iya. Celtic. Ya Celtics Golden sama. State sama-sama berapa? 17. 6 ya? Celtics Golden Golden State State 6 juga ya. 6 ya? Enggak dong, Golden State. Iya 5 sama Curry 5, toh. iya. Curry 5 toh. Sebelumnya udah pernah juara juga. Oh, pernah satu ya? kali ya. Pernah. Oke. Berapa? Iya, Curry 3. Curry 3 tambah 1 berarti 4. 4 berarti. Jauh lah. Jauh ya. Jauh masih, kecuali Lakers mengundurkan diri dari NBA.
Tapi tetap aja sulit dikejar, boy. Lakers sama Celtic. Sama Celtic ya Iya. 17 kan? 6 kali Golden State Warriors 6 kali 6 juara. kali ya. Siapa boy? Hah? Susah ini susah boy. Susah ya. Mereka mungkin tim paling tua juga kali ya di NBA ya. Dua di antara tim yang paling tua, paling tua sejak NBA ada kayaknya sudah ada. Udah ada ya mereka ya. Dulu Minneapolis Lakers, Celtics juga udah lama. Sulit lah itu ya. Gak ada yang gampang gitu boy. Siapa yang bisa Kalau ini deh, Apa? yang baru-baru kejadian misalnya, nggak baru-baru sih, beberapa tahun yang lalu sudah kejadian. Tripitnya sulit banget sekarang terjadi lagi. Siapa terakhir? Lakers nggak salah. Enggak Lakers dong. ya? Lakers. Iya, Lakers. nggak ada Lakers lagi ya. ribet, iya. Hmm. Karena ini mungkin pemain-pemain sekarang lebih gampang dia mereka pindah-pindah. Bisa. Ribut sedikit gara-gara Twitter pindah. jadi timnya nggak jago gitu ya? Jadi enggak stabil. Iya iya. Oh, oke. Terus apa boy? Nih, Berikutnya. pemain dengan cincin juara terbanyak ini udah pasti tahu lah, si Bill Russell, Bill 11. 11. Sama jempol kaki tuh boy ya. Wah, 11. Jempol kaki 11. Gila, 10 nggak 11. cukup soalnya. Pinjam jempol teman. Lu nggak ada cincin, pinjam satu jarinya gitu. Dia paling Mungkin, banyak ya? Iya. Paling banyak kedua gue siapa ya di catatan sih gue, cuman yang gue ingat Robert Horry udah nggak main juga. 7. Robert Horry sama Steve Kerr banyakan mana? Oh itu Steve Kerr kan banyak Robert Horry. Masa Robert Horry? Steve Banyak Kerr orang. sama Steve Kerr, Spurs juara kan? Juara juga. Juara ya. Bulls juara juga. 3, terus di Spurs 2 kali ya. Iya. Oh mungkin sama kepelatihannya dia banyak. Kalau yang pelatih banyak sih, itu Mungkin, juga mungkin. banyak. Si Phil Phil Jackson Jackson, banyak, ya. iya. Tapi Patrelli. 11 sebagai pemain loh. Mungkin nggak? Bill Russell tuh 11 sebagai pemain. Yoi. Dia melatih juga juara waktu itu. Bill Russell nanti mana? Melatih Celtic ya? Betul, juara juga dia. Wah, udah banyak banget. Hebat ya. Nah itu juga kenapa enggak disandingkan jadi salah satu GOAT? Iya ya. Bingung loh. Iya ya. Iya. Mungkin Medsos, media. enggak, ya seperti Mas Antun bilang, Jordan itu yang buat basket dilihat orang. Mungkin zaman dulu orang nggak banyak nonton basket. Makanya itu. Pasti kan? alasannya itu kan era dulu. Loh, nggak bisa itu sebenarnya. Nggak ada catatan-catatannya tuh ya. Iya, Oh, mungkin. rekor-rekornya ya harusnya ya. Yang Bingung yang juga dilihat kalau ya. lihat gini. 11 tuh aduh, Jordan cuma baru 6. Jordan baru 6 ya. Iya. Jordan baru 6. Nih, tapi ada beberapa pemain sebenarnya berpeluang tapi jauh-jauh sih. LeBron James tuh udah 4 juara. Dengan tim yang berbeda-beda. Iya. Curry berapa udah? 2. Mana Curry 2? 3. 3 lah. 3, oke. 3. Clay. Tapi kalau lihat umur, mereka Curry 32 tahun, Klay Thompson 30 tahun. Susah. Yang bisa Ngejar mencekanti Lamelo Ball. 8 musim berturut-turut. Lamelo Ball masih 19 tahun. 18 tahun ya? Akhirnya yang menarik adalah itu sih sebenarnya. Pemain-pemain Pemain muda. Iya. Yang kita harapkan. Masih mungkin nggak tuh menurut lo? Sangat mungkin. Hah? Sangat mungkin. Sangat mungkin tapi enggak tahu ya. Timnya salah milih tim kali. Susah-susah nih, Boy. Susah. Sulit ya. Susah. Kalau gini, kalau Lamelo main sama LeBron. Sama. LeBronnya selesai juara. LeBronnya selesai, Lamelo bingung lagi. Iya, siapa yang sendirian jago. Enggak, tapi juga belum tentu juga sehebat itu Lamelo yang menurut gua ya. Hype-nya mungkin terlalu tinggi atau terlalu gede di awal, nggak tahu juga. Tapi Jordan tuh ngomong waktu di film dokumenter itu, Mas. Apa dia bilang? Kalau seandainya Dynasty 9798 nggak di stop, season depan aku masih yakin bisa juara, kata dia. Shaquille O'Neal juga ngomong gitu. Oh iya? Seandainya dia tidak pindah. Nah. Masih juara. Berarti ngapain mereka pindah? Nah itu masalah egois masing-masing. Oh iya. Egois masing-masing. Iya. Tapi juga sebelum kita sudah cukup ini sih ya. Emang rada sulit sekali rekor-rekor ini ya. Nggak bisa. Karena gini juga gue lihat nih sebelum kita tutup ya. Ya. Ada satu hal yang membuat rekor-rekor ini akan semakin sulit dipatahkan, yaitu pemain-pemain macam John Stockton, Chamberlain, terus siapa lagi tadi? Karim itu mereka main di NBA itu lama banget. Iya. 19 musim, 18 musim, 20 musim. Sekarang yang paling lama siapa? Satu orang, Vince Carter 21 musim. Sementara kalau di total dia rata-rata siapa? 22 musim. Sementara yang lain tuh rata-rata kalau gue lihat datanya tuh
4,5 musim rata-rata. Jadi paling dibulatkan 5 musim lah. Iya, iya. Karir pemain NBA zaman sekarang tuh rata-rata 5 musim. Gak bisa dapat 6 cincin kalau main cuma 5 musim. Buat gue jadi itu yang buat jadi sangat sulit. Memang ada yang saat ini masih nyisa-nyisa ya, masih sudah main 15 musim ke atas. Tapi jumlahnya sedikit, gak nyampe 10 rata-rata. 15 musim gak nyampe. Itu menurut gue membuat rekor-rekor ini akan semakin abadi. Betul. Buat gue itu. Setuju, Lu ada tambahan gak sebelum kita tutup nih? Ya pemain yang kita sebut-sebutin tadi yang muda-muda, harapannya ya Karirnya panjang. Bisa mencahkan rekor ini. Ya. Tapi kan kalau misalnya rekor poin nggak penting dia juara kan, yang penting dia setiap game poinnya banyak kayak Ya. Ini juga kan ada beberapa kayak Stockton rekornya banyak tapi nggak pernah juara. Ya. Steal banyak, assist banyak tapi nggak pernah juara. Kan nggak apa-apa. Iya. Kalau dia dominan di tim itu. Karena kalau ngomongin juara doang, tapi pencapaian lebih banyak yang juara sebenarnya. Iya, banyak yang juara tapi nggak jago-jago. Ya. Individu, rekor individu ya. Iya. Jeremy Lin juara loh. Sama? Dari mainin. Raptors juara loh, Jeremy Lin juara loh. Si itu juga siapa? Pemain Cina satu di Lakers siapa nih? Sun Yu. Juara ya? Juara di Lakers. Masa? Iya, hati-hati kamu. Wow. Itu kenapa jadi makanya ya gitulah itu obrolan lain ya. Kenapa juara jadi nggak penting gitu. Oke Mas, lu ada tambahan? Santun ada tambahan nggak? Nggak ada boy. Nggak ada ya? Nggak ada boy. Sulit ya. Memang ini susah. Sulit dipecahkan ya? Susah dipecahkan. Bisa dipecahkan ya. Mas, gue pengen lu yang tutup Mas edisi kita kali ini. Gue terus ya. Terima kasih untuk edisi kali ini para netizen sekalian. Jangan lupa komen. Siapa tahu kalian menemukan data-data yang lebih dari kita. Ya. Yang tahu siapa yang bisa mengejar dan memecahkan rekor-rekor yang sudah kita sebutkan jadi tadi. Jadi saksi mata ketika rekor ini pecah malah. Iya. Siapa tahu yang nonton kita ada anak 10 tahun. Ya enggak? Nanti dia bertumbuh, waktu dulu diomongin Idan nih, ini akhirnya terpecahkan. Komen ya. Terus jangan lupa subscribe di channel Main Basket Podcast. Terus nyalakan loncengnya biar tahu kalau ada video-video baru dari kita. Setiap hari apa? Tiap hari Jumat jam 4 sore. Sharing juga video ini ke teman-teman kalian. Gitu ya? Gitu teman-teman ya? Sip ya? Santun ada quote-quote Santun? Nggak ada ya? Tumben gak ada. Memang gak ada sih. Kutipan sesat. Oke, boy. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Y'all ready to go? Come on. Let's do it. Watch it, post it, it's getting wild, man. All eyes, I'ma keep it dialed and swipe it, like it, look, I made it. Hashtag, yup, I'm the greatest. And the game don't stop till I get on